Shalom semua, kembali lagi dengan saya Apriani Delvita Legrans. Pada video sebelumnya sudah membahas tentang keterampilan berkomunikasi yang menjadi kunci utama keberhasilan ketika nanti menjadi seorang public speaking di jemaat. Pada video kali ini akan membahas mengenai bagaimana manajemen konflik. Bicara tentang konflik tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Rasanya menjadi mustahil di dunia ini kalau tidak terjadi konflik. Meskipun memang tidak bisa kita pungkiri, di beberapa tempat dan momen konflik itu sangat dihindari. Salah satu mata kuliah yang kami tawar pada semester 5 ini yaitu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, memberikan sebuah penjelasan bagaimana kami yang notabene nanti akan menjadi seorang pembicara di jemaat dibekali dengan ilmu untuk bisa memanajemenkan konflik yang terjadi. Ada berbagai macam cara orang untuk menghadapi konflik tersebut. Antara lain, yang pertama, silent conflict, di mana orang tersebut memendamnya dalam hati. Yang kedua, sound conflict adalah langsung protes terhadap sesuatu yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, noise conflict, yaitu langsung mengajak ribut ketika terjadi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita harus punya basis pengetahuan yang baik, khususnya dalam hal ini pengetahuan tentang Alkitab. Alkitab pun mencatat bahwa amarah tidak mengerjakan pekerjaan Allah. Banyak kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab untuk menjadi teladan bagaimana mereka bisa memanage konflik yang terjadi sehingga bisa diatasi dengan baik. Maka oleh karena itu menjadi penting untuk kita dapat mengendalikan diri kita agar tidak terjebak pada amarah yang akibatnya bukan menyelesaikan konflik, tetapi justru menambah konflik. Salah satu alasan terjadinya konflik adalah munculnya sindrom Saul, yaitu merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain lebih daripada kita, dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Masing-masing dari kita pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana hal tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya. Jangan jadikan itu sebagai pemicu hadirnya konflik, tetapi kita kenali diri kita agar kita dapat tahu bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kita. Menjadi seorang pembicara di jemaat bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterampilan-keterampilan untuk dapat memanajemen konflik dan skill berkomunikasi. Hal yang tidak kalah penting yang harus kita butuhkan dalam public speaking adalah kepercayaan diri. Mengapa demikian? Karena tidak bisa kita hindari ketika kita ditunjuk secara tiba-tiba tanpa adanya sebuah persiapan. Yang muncul pasti adalah demam panggung. Untuk mengatasi hal tersebut, harus kita tumbuhkan rasa kepercayaan diri yang besar. Terkait dengan hal tersebut, kita akan sampai pada yang namanya personal branding atau merek diri yang menjadi penting untuk menemukan skill dalam diri kita. Alat yang dapat kita gunakan
untuk membangun merek diri adalah bahasa, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran berbahasa. Bahasa menjadi instrumen untuk menjelaskan kehendak Allah dan isi hati Allah. Dalam bahasa terdapat rasa dan juga realitas yang terjadi. Melalui bahasa, kita dapat mengontrol dan mengatasi konflik yang terjadi. Menjadi poin penting adalah sebagai orang yang percaya, kita minta tuntunan dari Tuhan agar kita dapat diberi hikmat oleh-Nya untuk dapat mengatasi setiap konflik yang ada tanpa mengundang konflik yang lain terjadi. Keterampilan ini harus betul-betul kita miliki, agar ketika nanti kita menjadi seorang hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengalaman ketika di jemaat untuk pertama kalinya setelah 3 semester menjalani kuliah online. Dan pada semester 4 dengan mata kuliah wajib harus turun praktik ke jemaat. Menjadi ketakutan terbesar pada saat itu adalah ketika jemaat yang dituju bukanlah jemaat sendiri atau bukan sinode sendiri. Pastinya dalam benak berpikir akan berbeda dan tidak sama seperti jemaat kita sendiri. Banyak ekspektasi yang mulai dibayangkan, dari yang baik sampai pada hal-hal yang bisa dikatakan tidak baik. Tetapi ungkapan ekspektasi tak sesuai realita pun terjadi. Apa yang dibayangkan sebelum turun praktek dan sesudah sampai di tempat praktek sangatlah berbanding terbalik. Di sini dapat dilihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya dipermalukan. Yang pasti adalah ketika Tuhan sudah utus, maka pasti Tuhan juga akan urus. Ayat pegangan yang sampai sekarang memberikan penguatan adalah Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui ayat ini memberikan penekanan bahwa apapun yang kita temui dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, satu yang harus kita percaya, bahwa Tuhan pasti akan selalu bersama dengan kita untuk menopang dan menjaga kita. Seperti ada sebuah ilustrasi yang bercerita tentang seorang anak muda yang terjebak banjir dalam rumahnya. Dia naik ke atas atap rumahnya untuk menyelamatkan diri. Sementara dia duduk, ada tetangganya lewat menggunakan perahu karet dan spontan langsung mengajak sang pemuda untuk pergi dari situ. Tetapi ditolak oleh sang pemuda dengan jawaban bahwa saya sudah berdoa dan pasti Tuhan akan menolong saya. Selang beberapa menit kemudian, lewat orang menggunakan jet ski dan langsung juga memanggil sang pemuda tersebut. Namun, lagi-lagi ditolak oleh sang pemuda dengan menggunakan jawaban yang sama, bahwa saya sudah berdoa dan pasti Tuhan akan menolong saya. Kemudian lewat lagi tim penyelamat menggunakan helikopter. Melihat sang pemuda, langsung juga mereka memanggil dan mengajak untuk pergi ke tempat pengungsian. Tetapi sekali lagi ditolak oleh sang pemuda tersebut. Pada akhirnya pun pemuda itu tenggelam oleh banjir. Dia pun bertemu dengan Tuhan Yesus
Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, "Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya?" Tuhan pun menjawab, "Saya sudah mendatangkan perahu karet, saya sudah mendatangkan jet ski, dan saya sudah mendatangkan helikopter, tetapi kamu sendiri yang tidak mau menerima." Dari ilustrasi ini seketika kita tertampar bahwa pertolongan Tuhan datang tanpa kita duga, entah melalui orang terdekat kita dan juga orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan terjadi dengan hal yang spektakuler. Kita membayangkan bahwa Tuhan yang akan langsung turun memberikan hal yang luar biasa untuk menolong kita. Tanpa kita sadari, pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kita dalam bentuk hal-hal sederhana. Atau bahkan apa yang kita minta kepada Tuhan tidak sesuai dengan yang Tuhan berikan. Yang terjadi adalah ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dua hal yang penting di sini yaitu janganlah kita takut. Di mana takut di sini adalah jangan kita memposisikan diri kita dikuasai oleh ketakutan sampai kita menjadi gemetar. Tentu sebagai manusia pasti kita memiliki rasa takut. Dan itu tentunya merupakan hal yang normal. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan kepada kita semua rasa, baik secara fisik maupun emosional dalam diri kita masing-masing. Rasa takut inilah yang membuat kita berpikir yang tidak-tidak, bahkan sesuatu yang sebenarnya mustahil terjadi. Namun, karena kita takut akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti begitu, membuat kita menjadi parno sendiri karena rasa takut itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa dalam menempuh studi. Tidak bisa kita pungkiri rasa takut itu pasti ada. Kita takut tidak dapat menyelesaikan studi kita, takut tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik, takut tidak lulus dalam salah satu mata kuliah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudari, ketika kita takut, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan kepada kita. Yang harus kita ingat bahwa Tuhan tidak merancang kita untuk ada dalam posisi ketakutan. Yang kedua adalah jangan kita bimbang. Firman Tuhan mengajak kita untuk jangan gampang kita kecewa pada Tuhan. Sering ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang kita sudah belajar dengan giat, kita sudah rajin mengerjakan tugas, rajin datang kuliah, tetapi nilai yang kita dapatkan dari dosen kadang tidak sesuai. Bahkan kita sudah berdoa secara sungguh-sungguh, kita sudah rutin menjalankan saat teduh setiap hari, rajin ibadah, tetapi Tuhan memberikan hal lain kepada kita. Pada akhirnya pun membuat kita menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita semua diajarkan bahwa kita harus terus berkeyakinan dan percaya kepada Yesus. Seperti kisah dalam ilustrasi tadi, bahwa pertolongan Tuhan datang dalam hal-hal yang sederhana dan tidak kita kira. Tuhan bisa pakai siapa saja yang Tuhan mau untuk jadi alat perpanjangan tangannya Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Tuhan pasti akan menolong kita.
belajar dari cara Yesus dalam melayani dengan kerendahan hati. Karena sejatinya kekuatan terbesar adalah melayani. Nah, saudara-saudari, sekian yang bisa saya bagikan pada saat ini. Kiranya dapat memberikan manfaat bagi kita, khususnya kita sebagai mahasiswa dalam proses belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.